Ada yang spesial dari dua siswa sekolah dasar ini. Tidak hanya bercanda dan mengumbar keceriaan, mereka juga asik menari bersama di hadapan tamu undangan. Usai menari, salah satu siswa sekolah dasar itu justru duduk di barisan VIP vaksinasi Kota Tegal dan memberi sambutan. Ya, pria ini adalah wali kota Tegal yang sengaja mencairkan suasana dengan kostum siswa sekolah dasar. Bersama pejabat lainnya, wali kota Tegal memantau langsung vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Kalau nanti untuk capai 0 besar, TK 0 besar sama 0 kecil, mungkin kita nanti akan pakai baju TK ya. Ya, kita pun tidak memaksakan, hanya spontanitas saja. Kita menghibur adik-adik yang mau divaksin biar tidak tegang, tidak panik, dan juga kita memberikan hiburan ya. Vaksinasi usia anak tahap pertama ini ditargetkan selesai 25 Desember mendatang. Sedangkan untuk vaksinasi tahap kedua akan digelar pada 15 sampai 25 Januari 2022 mendatang. Hingga hari ini, vaksinasi anak di Kota Tegal mencapai 13,9% dari sasaran 25.415 anak usia taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pemkot Tegal menargetkan vaksinasi per hari mencapai 1.500 anak. Sebuah aksi yang menarik dari seorang kepala daerah. Sementara kecewa kerap dimintai uang, puluhan warga desa di Jember, Jawa Timur merusak fasilitas desa. Sementara di Tulungagung, warga menuntut kepala desanya mundur karena diduga berselingkuh. Belasan kios yang berada di Pasar Bandar Buat Lubuk Kilangan, Sumatera Barat ludes terbakar. Kios yang terbakar berada di lantai 1 dan 2 yang menjual berbagai kebutuhan sembako hingga pakaian. Kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik dari salah satu kios pedagang dan menjalar ke kios sekitar. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api dan berhasil padam selama 3 jam kemudian. Kecewa terhadap pelayanan perangkat desa, puluhan warga desa Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur berunjuk rasa ke kantor desa. Unjuk rasa diwarnai pengerusakan sejumlah fasilitas kantor desa seperti meja dan kursi. Warga mengaku kecewa dengan layanan sejumlah perangkat desa yang kerap meminta uang kepada warga. Tindakan anarkis warga mendapat peringatan tegas dari petugas keamanan yang berjaga. Diduga melakukan perselingkuhan, ratusan warga desa Aryo Jeding, Kecamatan Rojo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur berunjuk rasa di kantor desa. Sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan, warga berorasi menggunakan pengeras suara. Warga menuntut kepala desa Aryo Jeding mengundurkan diri dari jabatannya. Usai melakukan mediasi, warga membubarkan diri dengan tertib. Bupati Pandeglang Irna Narulita mengaku tidak tahu tentang kegiatan Bupati Cup yang heboh karena hadiahnya yang minim. Irna bahkan mengancam mencopot kepala Dispora jika terbukti bersalah. Tahu diri, mengukur diri, pakai nama Bupati Cup. Bupati Pandeglang Irna Nurulita marah besar dengan kegiatan Bupati Cup yang diselenggarakan oleh pihak Dispora Pandeglang, Banten. Hadiah yang diberikan kepada atlet yang menjadi peserta berjumlah Rp45.000 hingga Rp95.000 itu dianggap mencoreng pemerintah Kabupaten Pandeglang. Bupati Irna bahkan mengancam akan mencopot Kadispora jika terbukti bersalah. Jadi Ibu sampaikan Ibu marah besar kepada kepala dinas yang tidak koordinasi sama Ibu. Apalagi pakai nama Bupati Cup tuh marwahnya harus dijaga. Kejuaraan Bupati Cup mempertandingkan 4 cabang olahraga dan diikuti oleh para peserta dari berbagai wilayah di Pandeglang, Banten. Bupati Cup Pandeglang mendadak viral karena hadiah yang didapat ternyata jauh dari yang diharapkan. Untuk juara pertama hanya mendapatkan uang Rp165.000, sedangkan juara 2 dan 3 mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp95.000. Bahkan pemenang juara ketiga ada yang hanya mendapatkan hadiah Rp45.000 untuk cabang olahraga pencaksilat. Sudah jauh dari harapan, memancing emosi warga pula. Ketika Kadispora Pandeglang Dadan Saladin menyebut uang hadiah Bupati Cup ada yang kelebihan Rp1.000. Tadi itu apa anggaran kecil gitu kan untuk pendaftaran. Itu juga atas dasar kami sebagai pengurus dari ICI sendiri ya, supaya
supaya agak tambah-tambah dikit lah. Kita sudah berencana untuk memanggil ya pihak Dispora ya untuk meminta klarifikasinya kaitan dengan anggaran. Apakah memang anggaran itu kecil dan sehingga terjadi uang pembinaan seperti itu. Marahnya sang bupati diiringi dengan permintaan agar para pemenang lomba Bupati Cup diberi tambahan hadiah secara layak. Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga menegaskan selama PPKM level 3 untuk tidak menggelar acara yang dapat mengundang kerumunan termasuk ajang olahraga. Usai mengandaskan Malaysia, Indonesia siap menatap semifinal kontra tuan rumah Singapura. Ainus Prime segera kembali.